Shalom saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan kami dalam program Bekal Pagi, Belajar Kebenaran Alkitab. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur dan hari ini biarlah kebenaran firman mengajar, mendidik, bahkan mendewasakan kami di dalam iman. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, harapan dan doa saya, kita semua terus berada dalam kesukaan membaca firman, kesukaan tentang berdoa, dan juga memiliki hubungan pribadi dalam penyembahan kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah bertumbuh di dalam badai. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan lautan atau danau, kita akan melihat situasi yang tidak dapat diprediksi dengan cepat tentunya. Terkadang terlihat sangat teduh, terkadang terlihat sangat indah, namun dengan sesaat akan muncul ombak dan badai yang besar serta menakutkan. Ombak serta badai tersebut mengingatkan saya tentang kehidupan ini. Bukankah ada kalanya masalah-masalah yang datang dalam kehidupan seperti riak ombak di lautan? Terkadang ombaknya kecil, namun sesaat kemudian tak diduga ombak itu sangat besar dan datang menghempas. Itulah yang kita sebut dengan masalah yang besar pun menghempas kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka saudara-saudara, kebanyakan orang tidak siap untuk menghadapi ombak yang besar dalam hidupnya. Jika mungkin rasanya ingin menghilang, ingin lari. Seperti pepatah, ingin lari dari kenyataan. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41, yang berbicara tentang angin ribut diredakan. Saudara-saudara, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara, tema renungan kita adalah bertumbuh di dalam badai. Bertumbuh adalah suatu proses untuk bertambah besar dan menjadi sempurna sebagai bukti adanya kehidupan. Sedangkan badai kerap kali dimaknai sebagai suatu keadaan yang berbahaya dan menakutkan, bahkan dapat menggoyahkan iman serta percaya orang Kristen. Sehingga maksud dari tema bertumbuh di dalam badai adalah suatu proses kehidupan orang percaya untuk menjadi sempurna dalam iman dan percaya, walau berada dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan yang menakutkan. Yang pertama, badai kehidupan yang merupakan kesulitan dalam keluarga, ekonomi, serta ketakutan, bahkan kekhawatiran dalam masa depan dan tujuan hidup. Itulah jenis badai yang pertama yang akan kita temui dalam kehidupan ini. Jenis badai yang kedua yang akan kita temui adalah badai rohani. Badai rohani yang berkaitan dengan hal-hal spiritual seperti kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, iman yang mati, kekeringan secara rohani, hilang percaya, dan kehilangan cinta mula-mula, dan selalu hidup di dalam dosa. Itulah badai rohani yang sering kita temui dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu ini adalah hal yang sangat serius dan menjadi tantangan bagi generasi di zaman ini. Sehingga untuk bisa mewujudkan tema kita pada hari ini, yaitu bertumbuh di dalam badai,
bukanlah hal yang mudah jika orang percaya tidak menemukan cara yang benar, jika orang percaya gagal menemukan cara yang benar. Maka yang pertama, ada 3 cara orang untuk bertumbuh di dalam badai. Ada 3 cara. Cara yang pertama, Yesus berkata kepada mereka, bertolak ke seberang, atau dalam terjemahan lain itu berlayar ke seberang di ayatnya yang ke-35. Saudara-saudara, ingatlah dengan baik bahwa pertumbuhan yang sejati hanya dapat terjadi ketika orang percaya taat kepada perintah firman Tuhan. Ini adalah awal yang serius yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang-orang yang beriman dan percaya. Yang kedua, belajar melakukan tujuan Allah, bukan tujuan kita. Dalam teks dan konteks ini, perintah Allah adalah mari kita pergi, berlayar atau pergi ke seberang. Dalam pelayaran itu, Yesus tidak pernah berkata bahwa pelayaran itu akan mulus, bahwa pelayaran itu akan mudah, bukan? Yesus juga tidak pernah berjanji kalau pelayaran ke seberang itu akan selalu teduh dan tenang, bukan? Tetapi yang menjadi kepastian adalah Yesus berada di dalam perahu bersama-sama dalam pelayaran ke seberang itu. Jadi cara yang pertama adalah ketaatan terhadap perintah firman Tuhan. Cara yang kedua, kita perhatikan kalimat maka murid-muridnya membangunkan dia. Di ayatnya yang ke-37 sampai 38 saudara bisa membacanya. Nah, secara konteks bagian ayat ini menunjukkan natur dari kemanusiaan yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan. Bahkan kekhawatiran dan ketakutan itu menimbulkan satu penilaian-penilaian yang negatif terhadap Yesus. Ini terlihat dari pertanyaan para murid, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara-saudara, jika kita melihat dari sisi yang lain, bagian ini juga menunjukkan satu hal yang menarik. Dalam keadaan menakutkan, ternyata para murid tahu mereka harus mencari dan mereka harus membangunkan Yesus. Ini membuktikan bahwa dalam pemahaman mereka, Yesus bisa menyelesaikan. Tetapi yang sangat disayangkan, dalam hati nurani, dalam keyakinan mereka justru mereka meragukan bahwa Allah sanggup untuk menyelesaikan badai tersebut. Dalam kehidupan kita, pencarian kita akan Tuhan hanya di saat kita mengalami badai kehidupan. Tapi di saat badai itu reda, kita tidak lagi mencari Allah dan firman-Nya. Sehingga yang terjadi adalah kita menuntut. Sehingga yang terjadi adalah kita menuduh Tuhan. Kita menuntut Allah menolong, tapi dengan tuduhan-tuduhan yang kejam dan tidak pantas untuk kita ucapkan kepada Tuhan. Maka untuk bertumbuh di dalam badai, kita harus mencari Allah dalam keyakinan iman, bukan hanya dalam perkiraan pikiran. Sekali lagi, yang kedua, untuk kita bertumbuh di dalam badai, kita harus mencari Allah dalam keyakinan iman yang teguh, bukan hanya dalam perkiraan dalam pikiran. Yang ketiga, mari kita perhatikan kalimat diam dan tenanglah. Nah, dalam ketakutan para murid, Allah menyatakan kuasa-Nya. Artinya, dalam segala keadaan, kita diberitahu bahwa kuasa Kristus mampu mendiamkan badai. Perkataan Yesus mampu meneduhkan badai. Maka untuk bertumbuh di dalam badai, yang ketiga adalah belajar memperkatakan firman. Firman itu berkuasa. Firman Tuhan membangkitkan iman agar percaya walau tidak melihat. Kesimpulan kita hari ini. Yang pertama, untuk bertumbuh di dalam badai, mari kita belajar untuk taat. Taat dalam tujuan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Tentunya melalui firman Tuhan. Yang kedua, kita bertumbuh di dalam badai.
caranya mencari Tuhan di dalam keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan iman. Iman yang teguh. Dan bukan hanya dalam pikiran saja. Yang ketiga, untuk bertumbuh di dalam badai, mari kita belajar untuk memperkatakan atau perkatakanlah firman yang berkuasa mendiamkan badai, yang berkuasa menenangkan badai. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini mampu menggugah hati kita supaya sungguh mencari Allah, menggugah hati kita supaya bertumbuh di dalam badai, melalui firman Tuhan, melalui ketaatan, dan melalui perkataan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena walaupun kami berada di dalam badai, kuasa-Mu terus menenangkan kami. Kuasa-Mu terus meneduhkan kami, sehingga kami boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman ini terus ada menaungi pikiran, hati, bahkan kehidupan kami, supaya kami mampu bertumbuh di dalam badai. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin.